Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam. Oke, jadi di sini saya akan sedikit memberikan informasi terkait dengan smart forecasting ya. Jadi langkah awalnya teman-teman masuk ke menu Vmedis, kemudian pilih di menu laporan transaksi apotek. Setelah itu ke bawah Nah, ke bawah kemudian pilih menu data smart forecasting. Nah, nanti akan muncul datanya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman setting 3 bulan berdasarkan tanggal ya, 3 bulan ke belakang. Nah, kebetulan ini di momen lebaran, jadi momen lebaran itu tidak diikut sertakan. Jadi misal di sini lebarannya tanggal 22 ya. Jadi 5 hari sebelum lebaran sama 5 hari setelah lebaran itu datanya tidak dipakai. Jadi kalau 5 hari sebelum lebaran, kalau misalkan lebarannya tanggal 22 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti tanggal 17 April, kemudian 3 bulan ke belakang berarti sampai dengan tanggal 17 Januari di sini. Setelah itu diproses, kemudian nanti akan loading, di sini akan loading, kemudian setelah loading selesai, nanti akan muncul kurang lebih datanya seperti ini. Lalu export ke Excel. Nah, nanti otomatis ke download sendiri. Nah, terus datanya seperti ini kurang lebih. Nah, datanya seperti ini. Jadi nanti teman-teman, ini yang paling atas itu dihapus saja. Ini dihapus. Yang paling bawah juga dihapus. Bawah juga dihapus. Nah, lagi ke atas. Jadi di sini ada kode obat, nama obat, golongan, obat, kategori, pabrik itu dihapus saja. Kemudian frekuensi, jumlah terjual juga dihapus saja. Nominal, persentase kumulatif ini dihapus dulu aja. Kemudian kebutuhan per bulan, rasio stok dihapus saja. Transaksi terakhir juga dihapus saja. Nah, selesai ini ya. Ini dihapus juga nih, total nominal dihapus saja. Nah, jadi disisakan kode obat, nama obat, satuan, kategori, kemudian stoknya ada berapa, kebutuhan per bulannya berapa, kemudian jumlah pengadaannya berapa, sama nama supplier dan juga statusnya di sini. Nah, oke teman-teman, saya akan ingin mengingatkan sedikit. Jadi status itu ada understock, ada potential loss, kemudian ada overstock, sama satu lagi ada on hand. Nah, kalau understock itu berarti jumlah stok. Nah, ini nih, jumlah stok di sini itu kurang dari jumlah kebutuhan per bulan. Oh ya, jadi sedikit saya mengingatkan kembali, ketika kita ngambil data 3 bulan, otomatis ini data rata-rata selama 3 bulan itu. Gitu. Jadi ini kita dapat data untuk 1 bulan, pengadaan untuk 1 bulan kayak gitu. Jadi balik lagi ke tadi ke status, kalau understock itu keadaan di mana stok itu kurang dari kebutuhan per bulan. Nah, kemudian kalau potensial loss berarti itu stoknya itu udah nol, betul-betul nol. Kemudian kalau overstock berarti stoknya itu melebihi dari rata-rata kebutuhan per bulan. Jadi ini kan stoknya ada 47, sedangkan kebutuhan per bulannya ada 24. Itu yang dinamakan overstock. Satu lagi on hand, berarti on hand itu keadaan balance, di mana stok dengan kebutuhan per bulan itu sama. Oke ya. Nah, di sini kita akan orderan yang Pareto A sama Pareto B dengan status potential loss atau pot loss ya. Oke, kita move or copy dulu aja. Ada yang salah. Master.
ke move our topic. Nah, oke, jadi kita ambil data pertama kan kita mau buat Pareto A yang pot loss sama yang B ya. Pareto B yang pot loss. Berarti kita ambil data Pareto A aja. Nah, ini kan ada Pareto B nih. Nah, ini Pareto B sama Pareto C. Sama Pareto di bawah C itu dihapus saja. Nah, sisa Pareto A aja. Kemudian kita short di blok semua. Kemudian di short berdasarkan status. Pilih berdasarkan status. Oke. Nah, di sini kita pilih yang overstock saja. Pilih yang understock maaf, yang potensial loss saja. Berarti yang selain potensial loss itu kita hapus. Overstock hapus. Nah, itu. Nah, ini dihapus. Potensial loss. Nah, jangan. Nah. Oke. Ini dihapus. Oke. Jadi gini. Ini yang Pareto A. Kemudian ini untuk yang berarti kita cari estimasi dulu ya tadi ya, estimasi. Jadi estimasi biaya yang akan dikeluarkan ketika akan order Pareto A dan Pareto B. Jadi kita cari yang Pareto A dulu, kita sisipkan sheet di sini. Nah, ini kan ada harga beli di sini. Ini ada kebutuhan per bulan. Berarti caranya sama dengan ini dikali kebutuhan per bulan. Bawah. Accounting. Jauh sum. Enter. Nah, ini untuk kebutuhan Pareto A untuk Karangcengis. Kemudian kita ini Pareto A. Ini Pareto A. Pareto A. Kemudian ini untuk Pareto B, kita bikin lagi formatnya, create a copy. Nah, kita kasih nama Pareto B. Berarti yang Pareto selain Pareto B dihapus saja, oke? Pareto A nih. Bisa. Kemudian Pareto C dihapus juga, sisakan Pareto B. Nah, balik lagi, ini nanti di blok semua. Sisakan yang potensial loss. Berdasarkan status, terus potensial loss. Nah, yang overstock dihapus saja. Understock juga dihapus. Potensial loss. Kembali ini disisipkan. Nah, untuk mengetahui. Berarti kebutuhan per bulan dikali jumlah pengadaan ya. Maaf. Harusnya jumlah pengadaan. Ulang ya. Jumlah pengadaan
kali harga beli segitu. Nah ini dibikin ini aja akunting ya, dan ke bawah auto sum 552 itu yang Pareto. Yang Pareto juga salah ya, ini harusnya salah rumus nih, harusnya jumlah pengadaan dikali harga beli, kemudian di blok sampai bawah. Oke, sama aja hasilnya segini. Nah jadi untuk estimasinya berarti ini di pop ini pasta spesial kopi Nah ini teman-teman, ini yang dinamakan biaya estimasinya. Jadi 2 juta nih kurang lebih pengadaan kalau dia datang semua. Jadi nanti ini yang dilaporkan ini 2.200.000 yang diminta. Nah, biaya estimasi itu apa? Oke. Kemudian yang udah nih, kalau misalkan dilaporkan dulu nih, ini ke grup dilaporkan, misalkan ini saya ngambil data punya Karangcengis, jadi Karangcengis untuk orderan minggu depan itu kurang lebih sebanyak 2,2 juta. Nanti dilaporkan ke grup apakah di ACC atau tidak. Nah, kemudian ini misalkan sudah di ACC, kita tambahkan shift di sini. Nah, untuk yang satuan ini pindahkan ke sini. Nah, tadi dihapus aja. Nah, di sini kan kayak ini teman-teman nih. Ini Pareto A ya. Pareto A udah nggak kepake, dihapus aja. Stok juga nggak kepake sih, soalnya udah kebutuhan per bulan. Jangan dulu dihapus deh. Nah, begini. Gini sedikit informasi aja ya. Jadi kalau misalkan di sini kan satuan ya, satuannya kan strip nih, contohnya nih Mevinal satuannya strip, tapi pengadaannya 12,58 strip. Tapi kan nggak bisa tuh kita beli strip harus box-boxan, karena ini 12,5 berarti kita genapkan jadi 2 box. Gitu. Kemudian 100 tablet juga sama, ini kan satu boxnya itu isi 20, berarti satu box itu berarti ini digenapkan aja jadi 10 flash. Mavic itu isi 10 jadi 10 box, satu box maaf. Auditin isi 10 ya satu boxnya, karena di sini ada 26 strip kebetulan jadi digenapkan jadi 3 box. Kayak gitu teman-teman, kayak gitu semua ya, nanti sampai bawah. Sampai bawah kayak gitu. Nah kalau udah gitu nanti tinggal di copy aja nih. Ini kan ada kode obat ya, kode obat itu ada BSP, BUF, CPM dan lain-lain sebagainya. Nah ada kode obat ini, di sini fungsinya kode obat ini untuk kita mau order kemana sih. Misal ini BSP ya, berarti ya ke BSP. Kalau misalkan di BSP nggak ada, baru ke kode yang selanjutnya, yaitu di BUF. Kemudian kalau nggak ada lagi ke CPM, kayak gitu seterusnya. Nah, kalau ini sudah semua nih teman-teman nih, ini digenapin aja 13 flash. Nah, kalau ini sudah semua, teman-teman di sort aja nih berdasarkan kode obat. Nah, kode obat. Jadi nanti yang BSP semua, yang EPM semua, kemudian ini ada master nih. Maaf mas, ini masuk ke EPM aja nih. EPM ini.
Setelah itu ini yang prekursor juga dipisahkan nanti prekursor sendiri. Nah, nanti kalau udah teman-teman tinggal pindahkan ke biasa tuh ke bikin misal di sini BSP ya, di sini BSP. Nah, tadi yang Pareto ya. Tadi PS. Ini tuh BSP. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti dihapus saja. Oke. Nah, tinggal di sini nanti teman-teman tambahkan kop ya. Tambahkan kopnya, misal nama apoteknya Apotek Karangsengis. Karangsengis. Kalau ini nanti bisa lihat di apa SPST yang sebelumnya nih, tinggal dikopas aja di sini kop, kemudian di sini tambahkan tanggal di sini sama tanda tangan apotekernya. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi nanti ini semua dulu di semua ya. Jadi teman-teman nanti ini semua disesuaikan, dibulatkan. Misal ini kan polisi lain 4,29 strip. Nah, karena satu boxnya itu isi 5 ya, at 5 nih. Berarti order satu box karena mendekati satu box itu ya. Ini box kayak gitu. Dan gitu seterusnya. Nanti yang Pareto B juga sama, kayak gitu seterusnya. Kalau udah ya udah tinggal dikirimkan ke suppliernya. Tapi kalau bisa di ini dulu konfirmasikan ke grup lagi atau ke APJ di masing-masing apotek. Oke, gitu aja teman-teman. Videonya singkat sekali ya karena keterbatasan waktu. Ini juga pakai yang gratisan. Jadi nanti kalau teman-teman masih ada yang bingung silahkan untuk japri saja atau mau telepon. Kayak gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.